Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Guru. Pak Guru, Selamat pagi Pak Selamat Agung. pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi. Jangan sampai lupa sama jargon sekolah kita ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian harus menjawab selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, berkarakter, berdisiplin, berprestasi. Ya, seperti itu jargon sekolah kita. Jangan sampai lupa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdisiplin, berkarakter, Berdisiplin, berprestasi. berkarakter. Disiplin berprestasi. Ya. Berprestasi. Berprestasi. Ya, itu jangan sampai lupa ya. Kalau ada Bapak Ibu guru siapapun yang menyampaikan pengumuman di depan atau saat mengajar mengucapkan salam selamat pagi, jawabannya harus tetap seperti itu. Ngerti anak-anak? Ngerti Pak. Ngerti, Pak Guru. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini ya, Bapak ada sedikit materi seperti pengumuman yang kemarin Bapak sudah sampaikan di grup WA. Anak-anak semua yang mempunyai HP silakan membawa langsung ke sekolah HP-nya, karena materi yang Bapak akan sampaikan di sini secara garis besar bisa kalian lihat di handphone ya. Yang tidak bawa handphone bisa lihat di handphone temannya. Ya, silakan dibuka handphonenya. Di sana di WA grupnya sudah Bapak kirim untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan belajar pukulan lob bulu tangkis. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu sama kalian, sama anak-anak. Apakah anak-anak sudah membaca pembelajaran bulu tangkis yang seperti Bapak informasikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Pak Guru. Kalau sudah, ada beberapa teknik dalam teknik pukulan dalam materi bulu tangkis. Coba Ngurah, coba sebutkan ada berapa teknik di dalam materi bulu tangkis, teknik pukulannya. Ngurah. Ya, berarti Ngurah ini belum belajar kemarin ya, nggak sesuai sama arahan yang Bapak berikan. Coba Adi Putra, ada berapa teknik? Ya, belajar juga Pak Guru. Ada, ini semua. Pak, Saya boleh, Pak Guru. Saya boleh. Ya, coba Dwi. Ada pukulan forehand, Pak Guru. Ada backhand, ada chop, ada lob, dan ada smash, Pak Guru. Ya, itu ada teknik-tekniknya, tapi masih ada yang kurang Dwi ya. Di sana juga ada pukulan drive namanya Dwi ya. Ada pukulan drive dan Iya, juga Pak Guru. Lupa saya, Pak Guru. ya, dan juga ada service di sana juga termasuk. Ya Dwi ya, udah bagus, sudah Pak belajar Guru, kemarin. lupa saya. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah mau belajar. Jangan seperti Ngurah tadi ya, Bapak kasih informasi nggak mau belajar di rumah dia. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, anak-anak harus bisa memahami tentang konsep dasar pukulan lob bulu tangkis. Karena yang kita bahas hari ini adalah pukulan lob. Apa itu pukulan lob? Coba Sony, apa itu pukulan lob? Sony, Bapak nggak ngerti bahasa isyarat, tolong ngomong ya. pukulannya bicara, jauh ya. Pak, ke arah belakang pemain lawan Pak. Ya, tepat sekali ya, pukulan jauh yang mengarah ke belakang pemain lawan ya, atau di depan garis paling belakang dia jatuh bolanya. Ya, itu untuk tujuannya memahami tentang konsep teknik dasar pukulan lob. Kemudian tujuan yang kedua pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis teknik dasar pukulan lob. Kemudian yang ketiga menganalisis tentang konsep variasi dan kombinasinya. Dan yang keempat langsung kita mulai mempraktikkan tentang konsep
dan variasi kombinasi gerak spesifik pukulan lob bulu tangkis. Yaitu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian selanjutnya ada sejarah. Di sini perlu kalian ketahui, perlu anak-anak ketahui ya, sejarah bulu tangkis ini pertama kali dimainkan di India dan Tionghoa atau di Cina ya. Permainan bulu tangkis ini diperkirakan pertama kali dimainkan di Cina. Kemudian selanjutnya ada lapangan, bisa dilihat di HP-nya, kalau masih kecil tulisannya bisa diperbesar. Di sini ada ukuran lapangan bulu tangkis ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, bisa kalian pelajari nanti. Kemudian dalam pukulan lob ada 3 fase, yaitu sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada sikap awal. Teknik yang pertama digunakan yaitu kaki dibuka selebar bahu dengan tubuh sedikit miring ya, miring ke belakang. Jangan miring ke depan, nanti nggak lihat bolanya datang dari mana ya, miring ke belakang dia. Kemudian raket dipegang dan diletakkan sebelah kiri dari tubuh bagian atas kepala. Nah, di sini sudah ada gambarnya, kalian bisa lihat untuk fase awalnya. Kemudian di sikap pelaksanaan, posisikan badan di belakang shuttlecock. Tahu shuttlecock itu apa? Apa itu? Ya, bola yang digunakan untuk permainan bulu tangkis namanya shuttlecock ya, anak-anak. Kemudian salah satu kaki berada di depan berat badan atau bertumpu ke kaki belakang setelah itu. Kemudian ayunkan raket dari posisi atas atau bawah tergantung keinginan saat setelah mengenai shuttlecock. Kemudian lucutkan pergelangan tangan. Nah, di sini sudah ada gambarnya juga, kalian bisa lihat. Nanti dipraktekkan ya, seperti ini gambarnya. Kemudian di sini juga ada sikap akhir. Sikap akhirnya saat memukul kok dengan teknik lob, arahkan bola menuju wilayah permainan lawan, tepatnya ke atas atau lebih tinggi dari badan lawan. Ya, seperti yang tadi Suni sudah bilang ya, karena sudah belajar kemarin jadi sudah bisa langsung tahu apa itu lob. Nah, tujuan sikap akhirnya seperti itu juga sama, arahkan bola menuju ke wilayah permainan lawan, tepatnya ke atas atau lebih tinggi dari lawan. Kemudian yang berikutnya di sini ada rangkaian gerakan. Ya, tadi sudah ada sikap-sikapnya dari sikap awal, pelaksanaan, akhir. Sekarang ini ada rangkaian gerakannya. Tolong dilihat gambarnya. Lagi sebentar kita langsung praktekkan ya. Kemudian, nah di sini Bapak sudah langsung isi linknya, link untuk pembelajaran kalian untuk materi bulu tangkis. Udah. Ya, mungkin itu saja yang untuk kita pelajari pada PowerPoint yang sudah Bapak kirim ya. Sekarang kalau sudah, silakan anak-anak tutup kembali HP-nya. Tutup kembali HP-nya, matikan. Kemudian ketua kelas, Duyatnya ketua kelas, silakan kumpulkan. Di sini sudah Pak sediakan tas biar HP-nya tidak hilang. Silakan kumpulkan HP teman-temannya. Baik Pak Guru. Ayo teman-teman, di sini taruh HP-nya biar nggak tercecer hilang nanti. Ya, Sudah Pak Guru? Biar tidak tercecer ya. Sudah Dwi? Sudah Pak Guru, sudah saya Ya, kumpulkan sudah. di belakang tadi. Ya, kalau sudah, Bapak ada sedikit tentang motivasi untuk kalian bermain bulu tangkis di sini ya. Jadi di Indonesia bulu tangkis ini merupakan olahraga yang sangat-sangat berprestasi. Jadi dari tim Indonesia sangat diperhitungkan di kancah dunia. Nanti seandainya kalian sudah mengenal permainan ini dan kalian mencintai permainan ini, Bapak harapkan kalian lebih serius. Entah itu kalian anak-anak ikut ekstra
anak-anak ikut klub, mungkin ini bisa jadi pekerjaan buat anak-anak nantinya ya, bisa jadi masa depan yang bagus. Jadi sekarang kita masuk ke pemanasan dulu. Pemanasan silakan kalian berbaris 4 bersab ya, silakan 4 bersab. Yang putri berada di depan dan yang putra berada di belakang. Ayo cepat. Sudah? Sudah Bapak Guru. Ya. Kalau sudah, sebelum memulai pembelajaran kali ini ya, Dwi Adnyane silakan dipimpin berdoa teman-temannya dulu. Siap Bapak Guru. Untuk teman-teman sekalian semuanya, ayo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga dalam pembelajaran bulu tangkis hari ini kita mendapatkan pengalaman yang baik dan dalam kondisi yang baik juga. Untuk itu berdoa selesai. Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih Dwi. Ada yang tidak hadir hari ini? Sudah hadir semua Pak Guru. Sudah hadir Semua hadir, ya, Pak Guru. sudah Semua hadir. Sudah hadir. Mungkin ada yang sakit? Tidak Ada yang Pak sakit Guru, hari ini kemarin atau cuma kondisinya kurang pikirannya fit? sakit tapi sekarang sudah sembuh. Sehat Pak, sehat. Ya, kalau Kemarin ada yang Prima aja sakit, sakit. Sekarang udah sehat. silakan bisa istirahat ya, jangan memaksakan untuk ikut. Yang penting kalian sudah hadir aja di sini, Bapak sudah senang. Jadi kalian terlihat antusias untuk mengikuti olahraga kali ini ya. Karena tadi sudah berdoa, berbarisnya sudah rapi seperti pelajaran yang sebelumnya Bapak ajarkan. Sekarang kita mulai pemanasan ya. Kita mulai pemanasan dari baris yang pertama dulu. Nah, di sini sudah Bapak sediakan 3 kun. Sudah Bapak sediakan 3 kun, kalian bisa lari dari kun yang pertama, jogging atau lari pelan ke kun yang kedua. Kemudian dari kun kedua sampai kun ketiga, kalian bisa lari zigzag di sana ya. Itu tujuannya untuk mengkoordinasi bagian tubuh kalian. Yuk silakan dari baris yang pertama, silakan lari. Ulang-ulang Pak, yang pertama, di kun pertama. Di kun pertama ke kun kedua itu lari pelan atau jogging ya. Kemudian dari kun kedua ke kun ketiga itu silakan lari zigzag. Ya. Sudah? Kalau sudah sampai kun ketiga, jogging lagi ke baris ke awal. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak Sudah, Guru. sudah, sudah. Ya, silakan dari baris yang pertama dulu. Silakan lakukan baris yang pertama. Yuk. Dah, kalau sudah lanjut ke baris yang kedua. Kemudian Sudah. lanjut ke baris yang ketiga. Ya, semua sudah ya? Pak. Ah, sudah Pak. Nah, sudah. Sudah Pak. Sekarang kalau sudah kita bentuk kelompok. Tadi kalian sudah berbaris 4 bersab. Jadi itu langsung kelompok kalian ke belakang jadinya ya. Jadi 4 bersab itu ada satu kelompok isinya 4 orang. Ya, silakan dicari dulu kumpul bersama kelompoknya. Kalau sudah, silakan diskusikan tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan diskusikan. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan lakukan latihan ya. Kita berlatih di masing-masing kelompok karena di setiap kelompok ada 4 orang. Jadi bisa secara berpasangan kalian lakukan. Ayo silakan lakukan. Nanti Bapak akan masuk ke kelompok kalian untuk mengkoreksi apakah gerakan kalian sudah benar atau masih salah. Ya,
Kadek Sriartini, Iya Pak, itu gerakannya masih salah ya. iya Pak. Ini si Tekniknya. Sony Pak main-main soalnya. Saya kan Nah, pacaran jangan sama ikut Sony. main-main ya. Kamu tegur dia, jangan sampai Sony main-main. ini aduh memang gitu Sony orangnya Pak. Jadi teknik memegang raketnya kalian harus benar. Teknik memegang raket itu seperti berjabat tangan. Coba Kadek Sri dulu berjabat tangan sama Sony seperti apa posisi tangannya? Coba berjabat tangan. Sama saya. Sama saya aja Pak Guru. Sama saya. Sama saya aja. Ya, Sama sama siapa Sony. jadinya? Sama Sony Pak ya? Sama Sama Sony saya, karena Pak. satu kelompok. Wah, Iya, ini Iya, sudah nanti Pak. kelompok lain begini, jangan Pak. dulu ikut. Maaf Pak, Mana itu Pak? Pingin Pak. Ya, coba berjabat sudah. tangan dulu. Ini sudah Pak. Gimana Sudah, benar Pak. ini Pak? Ya, sudah. Kemudian lepaskan. Kemudian taruh raket kalian di depan telapak tangan. Sudah? Sudah, Sudah Pak. Pak. Sudah, kalau sudah lakukan gerakan seperti berjabat tangan tadi. Tapi sekarang Pak. diganti, jangan tangannya Suni yang terus digenggam ya, Sri ya. Iya Sekarang Pak. raketnya yang digenggam. Iya. Udah, Dah. ya seperti Udah, itu yang Pak. benar ya gerakannya. Suni, lihat kamu jangan main-main aja, pikiranmu ke Siap, kantin siap, aja Pak, dari tadi. siap. Sweet. Ya seperti itu gerakannya. Ya silakan dilanjutkan. Terima. Aduh, kamu ini terima. Iya Pak, ya. Ya tadi Bapak Terima sudah. nggak bawa raket, Pak. Ini Oh, si yang- kedutnya, si Iranya nunit-nunit punggung saya Pak. Raket saya mau dipinjam sama Trimo ini Pak. Jangan, Bapak sudah sampaikan semua sudah. Yang Raket tidak saya punya ketinggalan, Pak. raket, silakan membuat raket dari papan dan kayu. Kan gitu pengumumannya kemarin. Buat seperti papan dan kayu. Di sini tujuannya agar teknik kalian bisa benar di sini ya. Kalian tidak lagi menunggu teman yang akan habis teman melakukan baru kalian, biar tidak seperti itu. Jadi semua Bukan dari anak tim bisa Pak. melakukan secara bersamaan jadinya. Udah, Primo coba lakukan pukulan lob seperti apa? Ya, sama pukulan siapa lob saya yang benar. berpasangan Pak? Ya sama Ira. Yuk Ira, temenin Pak Ayo, Primo. ayo, Ayo, Ra, ayo, Ra. Primo. ayo. Kamu mukul duluan. Terima. Ya, sudah. Ya, sudah Pak. Gimana Pak pukulannya? Bagus Pak? Ya bagus, tapi masih ada yang kurang. Ya. Ya, tapi masih ada yang kurang. Kurangnya apa? Ini- Coba Ini Ira. kurangnya si Iranya kurang serius Pak. Bukan. Coba Ira, apa kurangnya si terima gerakannya terima tadi? Gerakan kakinya kurang, Pak. Kurang apa gerakan kakinya, Ira? Kurang dibuka. Pas mukulnya kakinya masih tetap diam. Enggak Iya. bergerak. Oh iya Itu Pak ya. ya. Itu saya jadi lihat kaku juga Pak, kaku geraknya kayak bedobol dia. ya nggak apa-apa, namanya juga baru belajar ya. Tadi sebenar sekali apa yang disampaikan Ira tadi. Saat terima melakukan itu kakinya harus sedikit dibuka, badan dicondongkan ke belakang terima ya. Jangan iya, lurus iya, Pak. badannya. Iya. Dicondongkan sedikit ke belakang. Kemudian pukul dan jatuh bolanya di mana Ira? Harusnya di mana Ira? Ya, Pak. Apanya, Pak? Jatuh bolanya dari pukulan lob. Di garis belakang, Pak. Iya, Garis belakang lawan. di garis belakang. Jangan sampai tertukar ya, di garis belakang, bukan di belakang garis. Kalau di belakang garis kan Iya. out jadinya. Ya, jangan sampai tertukar. Iya, Ya, terima ya. Iya. Belajar Iya, lagi. Silakan dilanjutkan lagi bersama kelompoknya. Ya, nanti saya latih di rumah Pak. Ya, boleh. Ya, Adi Putra. Coba Siap Pak Guru, siap. coba kasih contoh gerakannya. Ini terima contoh Silakan. saya gerakannya udah bagus ini. Coba ya Pak mau lihat apa sudah bagus apa belum. Coba Sudah, Pak berpasangan Guru, sama dilihat. Noval tolong. Nopalnya nggak gini Pak Guru. Ya kalau sudah Pak Adi. ya coba saja Adi Putra tolong seperti apa gerakanmu Bapak mau lihat ini. Ini udah Pak Guru. Oh, udah kenceng. Ya Ya, Pak. bagus ya. Adi Salah Putra itu, ini Pak.
pegangan raketnya salah itu Pak. Coba ulang Adi Putra, apakah benar atau salah? Pegangan Ini raketnya Pak Guru, gini. Pak, Ya, gimana oh ini? ya sudah benar itu, udah. Ira ya. Tadi nggak Berarti salah tadi Pak. kamu salah Harus lihat tadi. dibenarin, Mbak. Sudah benar. Adi Putra ini cepat sekali belajar. Padahal tadi di awal Pak tanya katanya belum dapat belajar kemarin. Sekarang tiba-tiba sudah bisa, berarti cepat dia. Ya, yang lain perhatikan Adi Putra ini cara dia belajar seperti apa, cara dia menerima materi seperti apa. Di sini kalian juga, yang lain juga harus belajar sama Adi Putra. Dia cepat sekali menerima materi yang Bapak berikan tadi. Ya, nah sekarang lanjut. Bapak mau ke kelompok selanjutnya. Nah, Duyatnya, Ya Pak. coba lakukan gerakan pukulan lob. Sama siapa Pak? Izin Pak. 3 menit Berpasangan lagi, Pak. sama Ngurah tadi. Ngurah sama-sama tidak belajar ini. Ya coba Ngurah berpasangan sama Duyatnya. Lordnya aku lah, lordnya nak Nah, mayu bolanya nggak, Bu? Iban nggak, Bu? apa? Peluk. Udah Pak. Udah. Ngurah sekarang Nah, balas, jangan ditangkap bolanya Ngurah. Oh, Pukul oke. menggunakan raket ya, jangan ditangkap bolanya. Sorry, Oke, Pak. silakan. Sorry, Pak. Jadi baru. perempuan dah. Siap. Toh, Ya, Gimana, Pak? Bagus ya gerakannya, Pak. Duyatnya sudah bagus gerakannya. Ngurah masih ada kurang. Apa kurang gerakannya Ngurah? Duyatnya apa kurang gerakannya Ngurah? Coba. lemas Eh, sebenarnya dikasih tahu. kayak belum sarapan tadi itu Pak. Lemas dah. Ya, selain lemas, apa tekniknya yang salah dia tadi? Itu pegangan raketnya aja enggak benar Pak. Ampuro, Pak. Kemarin niki tangan tiang ke Seleo, Pak. Oh. Tadi saya lupa ngasih tahu Bapak. Oh ya, tadi Bapak kan sudah nanya ada yang sakit, harusnya kamu jawab ada. Iya, malu, Pak. Yang Malu orangnya sama ya, teman-teman, nggak nggih, apa-apa, malu. sambil belajar. Tadi kamu sudah satu kelompok sama Dwi. Dwi ini udah bagus gerakannya. Sudah bagus gerakannya. Nanti bisa tanya-tanya sama Dwi ya di kelompoknya. Nggih. Siap, Pak. Siap. Ingetan gue Ya. orangnya. Ya, makasih Pak Guru. Ya, sudah silakan dilanjutkan. 3 menit lagi Pak Agung. Ya, cukup. Sekarang silakan kumpul sesuai dengan kelompoknya. Kumpul berbaris sesuai dengan barisan tadi. Kan tadi sudah barisannya sudah bagus. Itu memanjang satu kelompok. Silakan sekarang berbaris berbanjar sesuai dengan kelompoknya. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak, sudah. Ya, kalau sudah, Bapak mau nanya dulu sedikit. Sambil duduk aja ya, sambil duduk. Silakan duduk, luruskan kakinya. Ya, kalau sudah, Bapak mau nanya dulu sedikit. Sudah mengerti tentang pukulan lob pada materi bulu tangkis? Udah, Sudah Pak. Pak Guru. Wah, Dikit-dikit. Nah, ada yang belum mengerti mungkin? Ada yang belum mengerti Pak Terima bingung, tekniknya? Pak. Terima sudah Terima, mengerti? Terima tuh bingung. Terima sudah mengerti. Tadi Bapak lihat gerakannya masih salah soalnya. Apa tadi sudah langsung belajar atau masih main-main kamu? Ya sudah Pak. Nanti saya Ya. ulang di rumah Pak. Ya, kalau gitu sekarang silakan maju ke depan. Berpasangan dengan Ngurah. Tadi Ngurah juga masih salah gerakannya. Berpasangan. Ya, Iya, silakan iya. lakukan gerakan pukulan lob. Terima jago bola nih. Nah, Nirah. Nah, Bura. Ada Ya, yang cukup. Nirah latihan Nirah. Ya, Mau ada cukup. kena- Nah. Cukup, Ngurah. Terima cukup. Silakan duduk lagi. Ya, tadi waktu awal-awal Ngurah sama Terima masih kurang gerakannya ya dari pegangan raket,
Entah itu dari gerakan kakinya itu masih sangat kurang, tapi setelah belajar di kelompok masing-masing sudah membaik. Ya, ada perubahan dari gerakan awal. Tadi juga Bapak lihat gerakannya yang sudah benar itu ada Adiputra sama Duyatnya. Sudah bagus sekali gerakannya. Coba sekali lagi dicontohkan Adiputra berpasangan Guru. sama Duyatnya. Nah, Gimana gerakan yang benar sama teman-temannya. Sigis, nah. Pelan ada yang kerasin. Pang semangat mana? Boh. Atletnya maju, atletnya maju. Oh, Udah Pak Guru, udah dari tadi nih capek nih saya. Ya, seperti itu anak-anak ya. Seperti itu gerakannya. Jadi untuk Adiputra sama Duyatnya ini sudah bagus sekali gerakannya. Untuk minggu depan Bapak mau kalian semua gerakannya harus sudah berubah. Ya, boleh belajar sama Adiputra atau Duyatnya yang rumahnya dekat, silakan belajar di rumah mereka. Sudah ngerti anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Ya, kalau sudah mungkin karena waktu ya juga sudah siang sekali nih, matahari sudah terik. Jadi kita langsung aja cooling down sedikit, habis itu kita berdoa. Ya, silakan Duyatnya sebagai ketua kelas silakan dipimpin cooling down-nya. ya. Ayo teman-teman baris dulu. Yuk. Ya, udah Pak Guru. Ya, sudah. Kalau sudah ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa ya. Tadi siapa yang memimpin doa Pak Suruh ya? Saya Pak Guru. Ya, kalau Dwi tadi tadi yang dibuka mimpin. sama Duyatnya sekarang ditutup lagi sama Duyatnya. Silakan Duyatnya ditutup pembelajaran kali ini. Baik Pak Guru, mari teman-teman semua kita berdoa kembali. Tadi online doa, kita tutup dengan doa juga. Semoga apa pembelajaran pagi ini kita dapatkan dari guru atau Pak Agung Panji, semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak Guru, terima kasih. Ya, sudah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak Guru. Disiplin, berkarakter, Pagi, Pak berprestasi. Guru. Ya, silakan kembali ke kelas. Masih ada waktu 10 menit buat ganti pakaian. Jangan sampai telat di pembelajaran berikutnya ya. Ya, Pak Guru. Silakan kembali ke Pak kelas. Guru. Pak Agung minggu depan api. Oh, minggu depan materinya masih sama ya. Pukulan lob bulu tangkis, tapi gerakannya harus lebih baik lagi dari yang sekarang. Oh, nggih Pak Agung. Siap Pak Agung. Ya, makasih Ngurah sudah mengingatkan. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi banyak sekali mungkin kekurangan yang saya alami saat melakukan proses pembelajaran ya. Untuk itu waktu yang saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, cek. Terima kasih pada Pak Panji Pradita. Sudah cukup baik, Pak. Sudah cukup membuat anak-anak ketawa dulu, Pak, sebelum ada pelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan review dari Pak Widyana Putra. Untuk Pak Widyana Putra, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Sony. Pak Agung ya. Ya, Bapak. Ngajar di mana Pak Agung? Di SMP 1 Manggis saya. Karangasem ya? Iya, Pak. Jadi Pak Agung ya, jadi mungkin sedikit istilahnya mungkin bilang tegang ya, bilang enggak ya, jadi runtutannya ya, jadi Ya, Pak. kalau nggak salah Lupa runtutan saya. setelah materi media pembelajaran baru berdoa ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, Itu jadi dah ya, saya. mungkin saking tegang atau gimana belum membaca dengan baik. Nah, jadi untuk peer teachingnya jadi runtutannya ya, jadi
dari Pak. mana ke mana biar terurut sesuai dengan RPP ya. Jadi kalau memang berdoa di Pak. awal, berdoa di awal ya. Kemudian setelah itu penyampaian materi PowerPoint-nya. Nah ini yang saya tanyakan kan tadi Pak Agung bilang bawa HP ya. Ya, Pak. Itu Pak Agung mengajarnya di kelas apa di lapangan? Yang langsung ke lapangan, makanya saya suruh bawa HP karena akan langsung ke lapangan. Nanti Oh, anak-anak yang suruh membuka materinya itu lewat HP, Pak. berarti Karena bukan LCD di saya kelas di ya? sana juga bukan, Pak. Langsung Oh, di ya. lapangan nanti. Makanya saya berpikir tadi mungkin langsung di lapangan karena kalau di kelas kan sudah ada apa layar Ya. ya, jadi tidak mungkin Ya, Pak. lagi HP-nya digunakan. Makanya saya pasti di lapangan langsung. Ya, ternyata benar ya. Ya, Pak. Jadi Pak Agung langsung mengajar di lapangan menggunakan HP anak-anak untuk melihat PowerPoint-nya ya, termasuk juga mungkin video pembelajaran yang Pak Agung sudah siapkan. Nah, kemudian mungkin di sini kekurangannya ketika saya juga sudah sering ya mengajar menggunakan HP ya. Jadi kadang-kadang anak itu kita suruh berdiskusi ya, kadang-kadang banyak yang bercanda ya. Ini kelemahannya ya. Jadi ini kelemahannya kadang-kadang ketika kita suruh anak-anak menggunakan HP mungkin karena layarnya kecil atau gimana ya. Jadi anak itu kurang perhatian ya ketika kita suruh memahami materi lewat HP ya. Ini juga saya sering alami di sekolah ya, sehingga saya sekarang jarang menggunakan HP. Kalau saya langsung di kelas dulu, apalagi saya dapat jadwalnya jam 8, 9, 10 sekarang ya, jam 1 gitu ya, jam 1, 45 menit, setelah itu istirahat 30 menit, baru saya ke lapangan ya, jadi itu lumayan siang. Makanya itu saya siasati dengan di kelas dulu, menampilkan PowerPoint, biar mereka istilahnya perhatiannya penuh ya, ketika di kelas. Nah, setelah itu baru ganti baju, diistirahat, baru ke lapangan untuk prakteknya ya. Jadi mungkin nanti Pak Agung bisa mensiasati bagaimana biar ketika nanti divideokan ya, ketika praktek PPL ini ya, kan nanti akan divideokan ya, karena akan itu yang akan diupload ke LMS ya. Jadi bisa mensiasati bagaimana caranya agar peserta didik itu aktif ya. Nah, tadi juga saya dengar penyampaian motivasinya setelah ini ya, setelah penampilan media ya, setelah penampilan media pelajaran ya. Harusnya kan di awal kalau salah dia setelah persepsi ada motivasi ya. Nah, jadi silakan bukan Pak Agung aja ya, mungkin nanti siapapun Bapak Ibu mungkin lupa ya. Jadi harus benar-benar yang pertama kita harus pahami dengan istilahnya biar di luar kepala sudah ingat runtutannya, minimal lah garis besarnya ya. Oh, di pendahuluan saya ini, kemudian di inti ini saya langkah-langkah belajar langsung begini, di penutup saya melakukan ini ya. Nah, tadi juga sempat diingatkan oleh muridnya ya, ini muridnya kebetulan pintar-pintar semua ya. Apa tadi ya, penyampaian materi minggu depan ya, kan itu ada ya, kalau nggak salah ada di RPP itu ya. Ini muridnya yang hebat sekali ya mengingatkan ya. Kalau itu sudah ada di rubrik di layar, Pak Agung tidak menyampaikan ya, otomatis pasti kosong dia nanti ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu tulis di RPP, usahakan secara runut dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti, penutup itu harus sejalan ya. Jadi harus benar-benar dirunut. Nah, ketika kita merunutkan dalam pikiran, otomatis di pelaksanaan biasanya pasti akan berjalan. Nah, mungkin ini karena persiapannya ya, jadi mungkin tidak terbayang sekarang langsung pre-teaching ya, jadi belum dipahami benar RPP-nya ya, yang terbaik yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Nah, tapi tidak masalah, yang penting walaupun sudah lewat dilakukan ya. Jadi ada, kalau begitu nanti ketika kalian terjadi, Bapak Ibu terjadi di ujian atau di PPL ya, yang penting ada dulu walaupun runtutannya gini. Tapi ketika tidak ada itu pasti kosong ya. Tapi lebih baik berurutan ya, dari atas sampai ke bawah ya, dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti, penutup. Nah, itu harus disiapkan ya Pak ya. Nah, termasuk tadi kalau tidak salah sudah ada permainan inovatif Pak ya? Ada di RPP-nya Bapak mencantumkan permainan inovatif? Ya Pak. Ada mencantumkan permainan inovatif nggak Bapak di RPP? Ada rasanya Pak. Ada rasanya ya. Cuma harus dibaca ya, tidak boleh rasanya ada ya. RPP yang ingat cuma RPP 2 aja nih, RPP 1 belum. Masih agak-agak lupa saya RPP. Ya, jadi harus itu harus dipelajari dulu ya. Jadi harus dipelajari dulu RPP-nya, apakah ada permainan inovatifnya atau tidak. Kalau ada harus disampaikan, harus dilakukan ya di lapangan nanti ya. Nah, biasanya kalau Pak Putu Darmiasi yang menginginkan pasti ada biasanya permainan inovatif ya. Jadi harus dilakukan semua yang ada di RPP ya. Cara penyampaiannya, kemudian intinya kita sebagai guru harus menguasai dulu itu aja intinya.
menguasai RPP yang kita buat, sehingga ketika di lapangan kita tidak bingung sekian menit ini untuk apa, sekian menit ini untuk apa ya. Kebanyakan kita begitu ya, ketika memang tanpa RPP bingungnya di sana. Ini waktunya masih sisa, apa bilang ya, apalagi dikasih kan biasanya begitu ya, apalagi sekarang jam PJOK-nya lumayan lama ya. Jadi yang SMP 3 kali 40 ya, SD apalagi ya 140 menit totalnya kalau nggak salah ya, 35 kali 4 itu ya. Jadi harus kita menguasai RPP per waktunya juga ya, pendahuluan berapa menit, inti berapa menit, apa saja yang dilakukan di inti. Nah, sehingga kita aman ya. Apalagi sekarang nanti akan ada divideokan. Nah, biar semuanya ada. Jadi ketika kita memotong itu aman. Oh, ini ada di rubriknya, ini harus ditampilkan berapa menit, tampilkan berapa menit. Nah, sehingga semuanya terangkum dalam video 40-50 menit tersebut ya. Jadi Pak Agung tinggal konsentrasi dan memahami RPP saja. Tadi sudah semua sudah dilakukan, mungkin ada permainan inovatif itu ya, mungkin yang belum kalau memang ada di RPP ya. Cuma biar diurutkan kembali itu saja ya. Ya, Itu saja mungkin Pak Agung ya, kurang lebihnya mohon maaf. Siap, Saya Pak. kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Pak Widjana atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Widjana Putra atas masukan kepada Pak Panji. Untuk selanjutnya kita dengarkan review dari Pak Kadek Yogi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Jadi Pak Agung ya presentasinya. Ya Pak Yogi. Oke, terima kasih ya Pak Agung ya. Ya Pak. Nah, jadi tadi Pak Widjana sudah mengkoreksi. Nah, jadi untuk keseluruhan ya, bukannya Pak Agung saja, tapi keseluruhan Bapak Ibu. Nah, untuk hal dalam pembelajaran tadi, jadi tadi sudah disampaikan harus menguasai RPP. Ya, benar. Tadi saya sudah sampaikan RPP itu yang paling penting. Karena tidak mungkin Bapak Ibu membuat RPP itu asal-asalan. Nah, kalau sampai itu Bapak Ibu buat RPP yang Bapak Ibu buat asal-asalan, otomatis pasti di lapangan Bapak Ibu akan kebingungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam pemanasan di RPP, nah tampilkan atau buat pemanasan permainan inovatif. Nah, itu ya, melengkapi itu. Jadi dengan adanya itu, jadi Bapak Ibu otomatis harus mempersiapkan permainan-permainan inovatif yang saya bilang tadi, seperti bola tembak yang sesuaikan dengan karakteristik materi yang akan diajar. Itu contohnya kayak tadi lompat jauh ya, Pak ini ya, siapa namanya tadi, Pak Ini Bapak lompat jauh yang. Ya, lompat jauh. Nah, di lompat jauh misalnya kayak tadi itu, gimana caranya memberikan pembelajaran yang inovatif. Jadi biar lucu mereka, kan ada permainan yang adu ayam itu loh, pura-pura adu bahu. Kakinya satu menumpuk, kakinya satu dilipat, dipegang, satu sama yang lain saling loncat-loncat, adu bahu. Nah, itu sebuah permainan. Jadi sedikit tidaknya mereka sudah melatih kekuatan otot tungkai. Nah, begitu juga dengan Pak Agung, ya. Jadi Pak Agung materinya bulu tangkis ya Pak Agung ya? Iya Pak Yogi, bulu tangkis. Bulu tangkis. Jadi sama bagaimana bentuk permainannya, permainan gamenya itu, permainan inovatif itu dilakukan sesuai dengan materinya. Gitu. Ya, silakan ditentukan. Yang jelas apa sih yang menjadi tolak ukur di dalam proses penguatan di materi itu. Gitu. Jadi jangan sampai statis dinamis terus tidak mengembangkan pola pemanasan. Jadi Bapak Ibu bingung juga. Gitu. Jadi RPP mencantumkan itu tapi tidak melakukan. Nah, karena pertemuan di RPP itu lama, jadi harus Bapak Ibu pun juga memiliki strategi.
Untuk mencatatnya, misalnya pemanasan 20 menit, Pak Ibu sudah membawa stopwatch. Tuh. Jadi bisa buatkan atau alarm di handphone juga pun bisa. 20 menit start mulai, kalau sudah berakhir pembelajaran selanjutnya dan yang lainnya. Nah, itu sebuah trik atau strategi. Jadi untuk bisa melengkapi, membuat waktu itu cukup, biar tidak waktu lama tapi tidak bisa mengembangkan pola pembelajaran yang seperti disampaikan oleh Pak Winyani. Nah, intinya kunci utama itu adalah di RPP. Buatlah RPP sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu semua. Jangan dipaksakan. Belum tentu RPP Pak Agung sama Pak Sony itu bagus dan diikuti oleh yang lain. Belum tentu. RPP-nya Pak Sony bagus, Pak Agung mengikuti Pak Sony belum tentu. Karena menyesuaikan dengan proses karakteristik siswa. Gitu. Apalagi di SMP. SMP Pak Agung ya? Ya Pak. Ya di SMP ya sedikit keras, sedikit nggak apa-apa lah kalau SMP. Gitu. Ya kerasnya paling di olahraga fisik dan yang lainnya. Nah itu. Karena tolak ukurnya untuk pengembangannya di situ di SMP itu lebih bagus. Kalau anak SD perkembangan tumbuh kembangnya di SD. Di SMP pembentukan tumbuh kembangnya di SMP. Gitu. Nah jadi itu ya. Nah jadi Pak Agung, nah sesuai dengan pembelajaran tadi Pak perhatikan, tolong dilengkapi. Dilengkapi apa? Tadi disampaikan sikap awal, sikap pelaksanaan, sama sikap akhir. Jadi tadi Pak tidak melihat bagaimana sikap awal yang dijelaskan di dalam pembelajaran. Itu gambarnya tidak ada 2 gambar. Yaitu sikap pelaksanaan sama sikap akhir aja kalau nggak salah. Tetapi sikap awal itu tidak ada. Sikap awal dalam bulu tangkis itu cara pegangan raket, nah seperti itu. Bentuk kaki di depan tumpuannya bagaimana, nah itu tolong dicari gitu ya. Jadi jangan sampai itu ketinggalan atau tidak ada. Dan juga bedakan proses sikap dengan olahraga atletik dan cabang olahraga yang lain. Jangan bulu tangkis menggunakan sikap awalan, salah. Sikap awal kalau atletik baru keawalan, pelaksanaan, akhiran. Gitu. Ya, jadi jangan disamakan nanti. Nah, itu Pak Agung. Jadi tidak banyak yang dikoreksi karena Bapak Ibu semua sudah prosesnya sudah sebelum PPG ini ke Bapak Ibu itu sudah menjadi guru. Jadi tidak perlu lagi kalau nggak salah dalam proses mengajar itu banyak yang harus ditekankan, tetapi hanya biar konsisten saja dengan RPP, pelaksanaan, sama evaluasinya. Nah, biar itu saja, biar konsisten, biar sama. Nah, itu saja Pak Agung, kurang lebihnya disempurnakan dan tetap semangat. Dan saya kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak Yogi. Sukses mengenai masukannya.